Allah berfirman surat Ar-Rahman ayat 19, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Tutlaqu kalimatu bahrin 'alal ma'. Tutlaqu kalimatu bahrin 'alal ma'il katsir 'adban kana am ghaira 'adbin. Lafal bahar memiliki makna laut yang digunakan untuk kumpulan air yang banyak atau yang berlimpah. Bahar meliputi air tawar atau air asin. Kumpulan air yang banyak atau berlimpah, tawar atau asin, maka itu dinamakan bahar. Wal murad bil bahrain huna miyahul bihari wal anhar wa maraja ay iltaqa tarafahuma wa ikhtalafa. Kemudian yang dimaksud dengan al-bahrain yaitu air laut dan air sungai. Atau lafal maraja memiliki arti kedua air laut asin dan tawar yang kemudian bertemu, keduanya bercampur di hilir. Maka itulah yang dimaksudkan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya Allah membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu di hilir. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Hal tersebut menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga air tawar tidak merusak air asin, dan air asin tidak merusak air tawar. Wal barzakhu al-hajib wal muradu bihi huna qudratullah ta'ala wa la yabghiyani ay la yabgha ahaduhuma 'ala al-akhar wa yughayyiruhu 'amma kana 'alayhi. Arti al-barzakh yaitu tirai atau penghalang. Yang dimaksud dengannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan kekuasaannya di alam semesta. Seakan kedua lautan itu didapatkan tirai, sekat pembatas. Ini semuanya menunjukkan kekuasaan Dia. La yabghiyan, yang satu tidak melampaui kepada yang lain, sehingga dapat merubah kepada sifat-sifatnya. Yang tawar menjadi asin, atau yang asin menjadi tawar. Tapi itu semuanya tidak terjadi, karena kedua lautan tawar dan asin itu bertemu di hilir. Di antara keduanya ada sekat pembatas, sehingga yang asin tidak merusak kepada yang tawar, begitu juga yang tawar tidak merusak kepada yang asin. Itu semata menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita akan menjelaskan ayat
dalam surat Al-Furqan ayat 53. Allah berfirman, wa huwa alladhi marajal bahrain hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membiarkan dua laut itu mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan Dia Allah menjadikan antara keduanya dinding serta batas yang menghalangi. Nah, bukanlah yang dimaksud dengan Al-Bahrain dalam ayat tersebut berupa dua laut khusus, dua laut tertentu, akan tetapi yang dimaksud dengan Al-Bahrain adalah dua laut air tawar dan dua laut yang dimaksudkan dengannya adalah air tawar dan air asin. ليس المراد بالبحرين بالآية بحران معينان وإنما المراد بهما نوعان من الماء أحدهما عذب وثانيهما مالح. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Bukan berarti yang dimaksudkan dua laut itu lautan tertentu, akan tetapi berlaku secara mutlak. Sudah kita jelaskan definisinya laut adalah kumpulan air yang banyak atau kumpulan air yang berlimpah, meliputi kepada air tawar dan kepada air asin. Ketika keduanya bertemu di hilir, maka tawar tidak merusak kepada yang asin. Begitu juga yang asin tidak merusak kepada yang tawar. Mengapa? Karena di situ ada sekat pembatas. Sekat pembatas inilah menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna kalimata bahrin تطلق في اللغة على الماء الكثير عذبا كان أم مالحا. والمعنى أن الله سبحانه جعل الماء المالح في أرض منخفضة يركض فيها الماء، وجعل مجاري الماء العذب كالأنهار والجداول في أرض مرتفعة عن سطح البحر بحيث يصب الماء العذب في الماء المالح فيبقى العذب على حدوثته والمالح على وضوحته. Lafaz al-bahr dalam bahasa Arab diucapkan untuk bilangan air yang banyak, air yang berkumpul serta berlimpah, itu disebut bahr. Tidak berbeda air tersebut tawar atau asin. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan air asin itu di dataran rendah, sehingga air itu tidak mengalir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan air tawar itu mengalir seperti sungai-sungai dan parit-parit itu berasal dari dataran tinggi, kemudian bertemu di hilir, bertemu di permukaan laut. Sekira air tawar tertuang ke air asin, maka air yang tawar tetap menjadi tawar
dan air yang asin tetap menjadi asin. Ini masalahnya, tempatnya diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air tawar berasal dari dataran tinggi, air asin itu berada di dataran rendah. Sehingga keduanya bertemu di hilir, seakan didapatkan sekat pembatas. Sehingga yang tawar tidak merusak kepada yang asin, dan yang asin tidak merusak kepada yang tawar. Walawin akasal amru wa ja'ala subhanahu al-ma'al hulwa fi ardhin munkhafidhatin wal ma'al maliha fi ardhin murtafi'atin wa sabba al-malik fil 'azbi la afsada al-malik al-'azba wa asbaha al-ma'u kulluhu burra ووقع الناس في الحسر والحرج وليس هذا من باب الصدفة بل هو بتقدير حكيم عليم. Kalau seandainya terbalik, Allah menjadikan air tawar itu di dataran rendah dan air asin di dataran tinggi, kemudian bertemu di hilir, maka air asin tertuang ke dalam air tawar. Tentunya air asin akan merusak air tawar, dan semua air yang ada di permukaan bumi menjadi pahit, kemudian dapat menyengsarakan kehidupan manusia. Diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu nikmat yang tidak terhingga, sehingga hal tersebut bisa melangsungkan kehidupan. Ini semua terjadi bukan karena sudbah, bukan karena kebetulan, akan tetapi itu semua sudah terukur, itu semua sudah dikondisikan oleh Zat yang Maha Bijaksana dan oleh Zat yang Maha Mengetahui, sehingga kehidupan ini lestari, kehidupan ini berlanjut. Kehidupan membutuhkan air, terutama air tawar. Maka air tawar ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan pada dataran tinggi, dan air asin ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dataran rendah, sehingga keduanya ketika bertemu di hilir, air asin tidak merusak air tawar, begitu juga air tawar tidak merusak air asin. Hal tersebut bisa menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup atau manusia, karena mereka membutuhkan air tawar. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan Dia Allah jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Artinya kedua air sekalipun bertemu di hilir, maka salah satu dari keduanya tidak merusak kepada yang lain. Bahkan setiap dari keduanya tetap memiliki sifat-sifatnya secara khusus. Yang tawar tidak menjadi asin, begitu juga yang asin tidak menjadi tawar. Ini semata hanya menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dengan meletakkan ukurannya secara tepat, cermat, serapi-rapinya. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa.
Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan menetapkan ukurannya serapi-rapinya. Nah, kita kembali ke dalam surat Ar-Rahman. Wa likullin minal bihari wal anhari manafi'u wa maghanimu li khalqillahi wa ibadihi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Abi ni'matil bihar am ni'matil anhar am ghayriha. Allah menjadikan dua lautan tawar dan lautan asin. Maka tiap-tiap lautan dan sungai memiliki kekayaan, memiliki aset, serta bermanfaat untuk kehidupan, bermanfaat bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keduanya itu memiliki maghanim. Laut tawar memiliki aset. Begitu juga laut asin memiliki aset. Keduanya menyimpan kekayaan. Kekayaan-kekayaan yang ada di sungai serta yang ada di laut. Itu semuanya bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah berfirman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apakah kamu mendustakan nikmat yang berupa laut? Atau kamu mendustakan nikmat yang berupa sungai? Keduanya itu merupakan nikmat yang terindah. Laut yang asin bermanfaat. Begitu juga laut yang tawar itu bermanfaat. Apakah kamu mendustakan nikmat yang berupa laut yang asin? Atau kamu mendustakan nikmat yang berupa laut yang tawar? Atau nikmat-nikmat Allah yang lain? Atau mendustakan nikmat-nikmat Allah selain dari keduanya? Tentunya segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah, memiliki maslahah. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta tidak sia-sia. Maka kedua lautan itu diciptakan merupakan nikmat yang tidak terhingga. Apakah kamu mendustakan nikmat yang berupa lautan asin? Atau kamu mendustakan nikmat yang berupa laut yang tawar? Atau kamu mendustakan nikmat-nikmat selain dari keduanya? La syai'in min ala'i rabbi kadzib.